Seperti kita ketahui bersama, malaikat Israel adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniupkan trompet sangkakala, maka nanti kiamat pun akan tiba. Saat itu semua yang hidup akan mati. Pada hari kiamat itu tiba, malaikat Israfil akan meniupkan trompet sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Tiupan ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, Israil, Israfil dan Hamatul Arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut roh-roh malaikat-malaikat tersebut, dan malaikat Israil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah ketiga malaikat itu tadi dicabut nyawanya, giliran malaikat Israil, hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Israil saja setelah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullun nafsin dha'iqatul maut." Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Di dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat rohnya dicabut, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya super dahsyat. Malaikat Israel pun berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh-roh orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel mati, maka tinggallah Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa dan Maha Segalanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamatul Arsy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakalanya di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya. Kemudian malaikat ketiga yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril, dan malaikat yang keempat adalah Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai burak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan kembali. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata hingga sampai mulut manusia itu sendiri. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.